Kabut tebal menyelimuti kanal-kanal Xochimilco. Cahaya bulan bergetar di atas air yang hitam dan tenang. Sebuah isakan lirih terdengar di antara kabut. Pelan, patah-patah, hampir manusiawi. Penduduk setempat menyebutnya dengan penuh ketakutan. La Llorona, si wanita yang menangis. Mereka berkata tangisnya naik bersama kabut, memanggil anak-anak yang tak akan pernah menjawab. Bertahun-tahun lalu, dia hanyalah Maria Lopez, gadis desa dengan rambut hitam sepanjang punggung. Ia jatuh cinta pada Don Emilio, pria kaya dari kota. Untuk sesaat, rumah kecil mereka di tepi danau dipenuhi tawa dan kebahagiaan, sampai rumor itu datang. Emilio ternyata telah menikah dengan wanita lain, meninggalkan Maria dengan 2 anak, dan janji yang hancur. Malam itu, penduduk mendengar Maria bernyanyi di tepi sungai. Nyanyian Nina Bobo yang lirih dan salah nada. Ketika pagi datang, mereka menemukannya berlutut di tepi sungai, bajunya basah, matanya kosong. 2 anaknya mengapung di air, pucat di bawah cahaya pagi. Sejak saat itu, Maria tidak pernah berbicara lagi, sampai kematian menjemputnya. Seminggu setelah pemakamannya, seorang nelayan menghilang di danau. Sebelumnya, ia sempat berkata mendengar suara wanita menangis di antara kabut. Ay, mis hijos, mis hijos. Perahunya ditemukan hanyut, tubuhnya terlilit jaring sendiri, wajahnya membeku dalam jeritan tanpa suara. Legenda La Llorona pun lahir. Kini arwahnya berkeliaran di tepi sungai. Anak-anak hilang jika berjalan terlalu dekat ke air. Ada yang bilang dia mengira mereka adalah anak-anaknya yang hilang. Yang lain melihat sosoknya di permukaan air. Wanita dengan gaun putih basah, rambut menutupi wajah, mata kosong seputih kematian. Suatu malam, Doña Teresa kehilangan putranya. Ia mengikuti suara tangisan itu hingga ke tepi sungai dan melihat La Llorona memeluk seorang anak kecil. "Berikan dia kembali," teriaknya. Hantu itu menegakkan kepala, matanya 2 lubang hitam yang meneteskan air. "Kau bisa mendapatkannya," bisiknya, "jika kau menukar dengan milikmu." Teresa lari ketakutan, memegang sepatu anaknya yang masih basah. Setiap tahun, ketika air danau meluap, penduduk berkata itu adalah air matanya yang naik kembali. Mereka mendengar tangisnya bergema di antara kabut, sedih dan tanpa akhir. "Mis hijos, donde están mis hijos?" Mereka yang menjawab suaranya tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, hanya riak air yang tersisa dan suara seorang wanita yang masih menangis, selamanya mencari anak-anaknya di dalam kabut. Malam turun di Beaver County, Pennsylvania. Kabut tebal menyelimuti jalan raya yang sepi. Cahaya lampu mobil menembus kegelapan. Dan di dalam mobil terdengar bisikan. Katanya dia masih berjalan di sini setiap malam dan kulitnya bersinar hijau. Sekelompok remaja berhenti di tepi jalan, menahan napas. Di kejauhan, sosok samar berjalan perlahan di sepanjang bahu jalan. Tenang, diam, seperti hantu yang lupa mati. Legenda Charlie No Face hidup lagi. Setengah manusia, setengah legenda. Sore yang panas di musim panas tahun 1919. Anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Ray Robinson memanjat tiang listrik tua dekat jembatan troli untuk melihat sarang burung. Teman-temannya berteriak dari bawah, "Jangan sentuh kabel itu!" Terlambat. Cahaya menyilaukan meledak dari langit, suara seperti guntur. Tubuh kecil Ray terpental ke tanah dalam asap dan percikan api.
Ia tak berteriak. Kulitnya terbakar, matanya hancur, wajahnya meleleh seperti lilin. Beberapa minggu kemudian, secara ajaib Ray bertahan hidup. Namun wajahnya sudah tidak lagi manusiawi. Tetangganya berbisik, dokter tercengang, dan keluarganya membangun kamar kecil di belakang rumah. Tempat agar dunia tak bisa melihatnya. Di sana, Ray belajar membaca huruf Braille, mendengarkan pertandingan bisbol di radio, dan membuat keset dari ban bekas. Setiap suara dari luar terasa seperti kehidupan yang tak akan pernah ia sentuh lagi. Tahun demi tahun berlalu. Suatu malam, Ray membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin dan penuh kehidupan. Dengan tongkat di tangan, ia berjalan di sepanjang rute 351, mengingat setiap lekuk jalan, setiap suara mobil yang lewat. Suara jangkrik mengiringinya. Bulan menggantung pucat di langit. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Ray merasa bebas. Berjalan dalam kegelapan, di tempat di mana tak ada yang memandang wajahnya. Rumor mulai menyebar. Ada sosok pria bersinar hijau di jalan raya. Pengemudi yang melintas tengah malam bersumpah melihat cahaya hijau bergerak di tepi jalan, sosok tanpa wajah. Ada yang bilang dia hantu yang tersambar petir. Ada pula yang berkata tubuhnya terkena radiasi. Anak muda datang dengan senter dan bir, berharap bertemu monster jalanan. Tapi yang mereka temukan hanyalah pria tenang yang tersenyum dan mendengarkan. Begitulah legenda The Green Man lahir. Tahun-tahun berlalu. Orang-orang lokal akhirnya mengenalnya Ray Robinson. Ia tak pernah meminta uang. Ia tak pernah menakuti siapapun. Kadang ia berhenti berbicara dengan sopir yang lewat, menerima sebatang rokok, tertawa pada lelucon yang bahkan tak bisa ia lihat. Bagi mereka, dia cerita menakutkan dari masa kecil. Bagi dirinya sendiri, dia hanya seorang pria yang ingin berjalan di bawah bintang, di mana wajahnya tidak lagi berarti. Ray meninggal dunia pada tahun 1985 dengan tenang dalam tidurnya. Namun, jalan itu masih mengingatnya. Sopir truk berkata mereka melihat sosoknya. Cahaya hijau samar di pinggir jalan, tongkatnya mengetuk pelan pagar besi. Kadang radio mobil berdesis tanpa alasan saat dia lewat. Kini, tak ada lagi ketakutan, hanya rasa hormat. Mungkin dia masih berjalan, mungkin dia akhirnya bebas. Dan ketika kabut turun di malam hari, beberapa orang bersumpah mendengar langkah lembut di aspal dan suara bisikan dari kegelapan. Aku bukan hantu. Aku hanya manusia yang bertahan dari petir dan menjadi legenda. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.